Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Untuk materi kita kali ini adalah memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini adalah materi koordinat kartesius yang bagian terakhir sekali. Jadi sekarang adik-adik perhatikan garis L, M, dan garis N pada koordinat kartesius di bawah ini. Ini ada garis. Ini ada gambar A, gambar B, dan gambar C. Garis pada bidang koordinat kartesius ya. Ini ada garis L, garis M, dan garis N. Sekarang kita tentukan garis-garis yang sejajar dengan sumbu X. Artinya ini garis-garis yang sejajar dengan sumbu X. Sejajar itu artinya tidak memiliki titik potong ya. Dia tidak memiliki titik potong, jadi sampai dimanapun dia ditarik tetap lurus begitu terus. Jadi ini garis-garis yang sejajar dengan sumbu X yaitu L1, L2, L3, dan L4. Sedangkan di gambar B ini adalah garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y. Di sini garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y ada M1, M2, M3, dan M4. Sedangkan di sini garis C tidak ada yang sejajar dengan sumbu X ataupun sumbu Y. Sekarang kita lihat lagi garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Itu juga sama dari ini. Garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X adalah L1, L2, L3, dan L4. Artinya dia lurus dengan sumbu X. Ini tidak ada titik potongnya juga, sama dengan garis-garis sejajar. Kalau garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y ada M1, M2, M3, dan M4. Sedangkan di gambar C dia tidak memiliki garis tegak lurus ataupun garis sejajar. Sedangkan gambar C di sini garis yang berpotongan terhadap sumbu X dengan sumbu Y. Di sini garis yang berpotongan ada dua garis, yaitu N1 dia memotong dari kuadran 4 ke kuadran 2. Sedangkan N2 dia memotong dari kuadran 3 ke kuadran 1. Seperti ini ya. Jadi dia memotong sumbu X dengan sumbu Y. Oke, hanya itu saja. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik. Sebelum kita mengakhiri video ini, saya ingin memberikan sebuah contoh ya. Contoh untuk adik-adik bisa pahami. Di sini ada contoh. Diketahui titik A 3,2, titik B 3,-6, dan C -5,2. Jadi di sini ada soalnya lagi. Sekarang A, jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Sekarang titik B, jika dibuat garis melalui titik A dan titik C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? C, jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Jadi di sini ada langkah-langkah. Sekarang langkah pertamanya yaitu gambarlah bidang koordinat kartesius yang memuat 4 kuadran. Berarti kita harus gambar dulu koordinat kartesius yang memuat 4 kuadran. Jadi seperti ini ya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Sekarang langkah keduanya, gambarlah titik A 3,2, titik B 3,-6, dan titik C pada bidang koordinat kartesius. Karena titik A 3,2 itu bernilai positif semua, X dengan Y-nya positif, maka dia pasti berada di kuadran 1. Jadi kuadran 1 adalah ini titik A-nya. Dan titik B 3,6. Jadi di sini 3,6, 3,-6. Jadi dia berada di kuadran 4. Untuk sumbu X-nya bernilai positif, sedangkan Y-nya bernilai negatif. Dan titik C -5,2 pada bidang koordinat kartesius. -5,2 karena negatif, karena sumbu X-nya negatif,
sedangkan nilai Y-nya positif, maka dia berada di kuadran 3. Jadi seperti ini ya. Jadi sekarang langkah ketiganya, buatlah garis melalui titik A dan B, melalui titik A dan C, dan melalui titik B dan C. Jadi sekarang kita buat dulu melalui titik A dan B, karena titik A di kuadran 1 dan titik B di kuadran 4, jadi kita tarik dia tegak lurus seperti ini, tegak lurus, terus melalui titik A dan C, titik A di sini, C di sini, jadi kita tarik dia sejajar dari titik A ke titik C, titik A titik C, terus dan melalui titik B dan titik C. B-nya di sini di kuadran 4, sedangkan C-nya di kuadran 2. Jadi kita tarik dari B ke C. Berarti dia memotong ya. Dia garis berpotongan. Jadi di sini langkah keempatnya, garis yang melalui titik A dan B adalah tegak lurus pada sumbu X dan sejajar sumbu Y. Ya betul, ini ya. Ini tegak lurus terhadap sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Oke, dan sekarang garis yang melalui titik A dan C sejajar sumbu X dan tegak lurus pada sumbu Y. Ini dia. Terus yang terakhir, garis yang melalui titik B dan titik C tidak sejajar dan tidak tegak lurus pada sumbu X dan sumbu Y. Ini, jadi dia berpotongan. Dia berpotongan di titik C dan berpotongan titik B. Jadi dia tidak tegak lurus ataupun sejajar. Oke, terima kasih adik-adik, semoga bisa dipahami, dan kita akan ketemu di video selanjutnya, yaitu tentang materi tentang relasi dan fungsi. Selamat belajar.